Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya lah kita masih diberikan keadaan yang sehat walafiat hingga sekarang ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Kori Aina, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Sarjana Terapan, dengan NIM P1337432210042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi cara pengolahan sampah di rumah pada saat pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah pengetahuan untuk saya sendiri khususnya dan untuk semua yang telah berkenan menyaksikan video ini. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat, antara lain Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda-tanda dan gejala umum terinfeksi COVID-19 antara lain itu demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus COVID-19 berat, itu bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan bisa sampai terjadi kematian. Tumpukan sampah bukanlah hal yang baik untuk lingkungan, apalagi sekarang dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Sampah rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar tumpukan sampah di lingkungan. Kepala Unit Sanitasi dan Lingkungan, Siti Kurnia Astuti STMT, membagikan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Itu dengan cara memisahkan tempat sampah. Selain memisahkan tempat sampah tersebut juga harus ada sistem penutupnya yang layak agar tidak menimbulkan penyakit jenis baru. Sampah-sampah yang dapat dipisahkan itu antara lain ada jenis sampah organik seperti bahan makanan sisa, bahan makanan yang belum sempat diolah, dedaunan kering yang jatuh dari pohon-pohon, kertas dan kardus, dan lainnya. Ada juga jenis sampah anorganik, itu seperti plastik, botol, dan kaleng. Yang terakhir ada jenis sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, sampah-sampah seperti masker dan alat pelindung diri kalau nggak diolah dengan baik itu bisa berpotensi menularkan penyakit ke petugas yang bekerja di tempat pembuangan akhir atau TPA. Jadi pastikan masker sekali pakai itu dirobek terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah agar tidak bisa dipakai kembali. Masyarakat juga disarankan untuk menerapkan kerapihan dan meletakkan kantong plastik di dalam tempat sampah agar memudahkan petugas kebersihan melakukan pembersihan dan juga untuk menghindari terjadinya infeksi terluka jika ada pecahan-pecahan beling. Menerapkan decluttering adalah langkah awal yang baik untuk mengajarkan cara pengelolaan sampah yang baik di rumah kepada anak-anak. Decluttering adalah metode bersih-bersih dengan cara menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Barang-barang tersebut bisa didonasikan atau dijual jika masih layak pakai, sehingga sampah-sampah seperti bekas pakaian, aksesoris, dan barang lainnya itu bisa berkurang. Pola aktivitas masyarakat di berbagai daerah itu dalam mengurangi peningkatan sampah bisa dilakukan dengan cara mengganti pemakaian masker sekali pakai dengan masker yang bisa dicuci dan bisa digunakan kembali. Masyarakat juga bisa dengan cara
menggunakan tas-tas belanja untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. B. Johnson dari Zero Waste Home itu menyatakan bahwa ada cara pengelolaan sampah yang baik, yaitu dengan cara 5R atau refuse atau menolak, reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle atau mendaur ulang, dan rot atau membusukkan. Metode 5R ini bisa menjadi pegangan untuk menjadikan gaya hidup lebih baik lagi, untuk menjadikan gaya hidup anti limbah, agar bisa memanfaatkan sumber daya alam lebih bijaksana. Proses perubahan gaya hidup seperti inilah yang bisa dimulai masyarakat untuk menjadikan lingkungan lebih baik lagi. Karena dalam situasi pandemi seperti ini, masyarakat dituntut untuk menjadikan pola gaya hidup itu lebih baik lagi demi kesehatan bersama. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya sosialisasi ini bisa menambah wawasan tersendiri agar kita paham bagaimana caranya untuk menjadikan lingkungan lebih sehat dan lebih bersih. Salah satu caranya dengan tahu dan paham cara pengelolaan sampah yang baik di rumah pada saat masa pandemi seperti ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.